Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa pada makhluk-makhluk yang besar tersebut ada tanda-tanda, yaitu dalil-dalil bagi keesaan Allah, Sang Pencipta, ketuhanannya, keagungan, kekuatannya, kasih sayangnya, dan seluruh sifat-sifatnya. Akan tetapi hal itu liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mengerti. Maksudnya bagi mereka yang memiliki akal sehat yang mereka pakai sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, sebesar apa kadar yang dikaruniakan oleh Allah terhadap hambanya dari akal tersebut, sebesar itu pula dia mengambil manfaat dari ayat-ayat itu dengan akal, pemikiran, dan perenungannya. Maka dalam khalqis samawat, penciptaan langit, bagaimana ia ditinggikan, diluaskan, dikokohkan, dan dimantapkan, serta apa yang diciptakan oleh Allah padanya seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta pengaturannya demi kemaslahatan hamba-hambanya, dan dalam penciptaan wal ardi, bumi sebagai tempat istirahat bagi makhluk, yang bisa ditempati sebagai tempat tinggal mereka, dan mengambil manfaat dari segala yang ada padanya, serta menjadi pelajaran, yang semua itu menunjukkan pada keesaan Allah Ta'ala dalam penciptaan dan pengaturan. Juga penjelasan akan keagungan kuasa Allah yang dengannya dia menciptakan bumi tersebut. Juga hikmahnya yang dengannya dia mengokohkan, memperindah, dan merapikannya. Ilmu dan rahmatnya yang dengannya dia menyimpan berbagai macam manfaat bagi makhluk, kemaslahatan, keperluan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam hal tersebut, maka ayat itu adalah ayat yang paling kuat dalam menunjukkan kesempurnaan Allah dan haknya untuk diesakan dalam hal ibadah, karena keesaannya dalam mencipta, mengatur, dan mengurus hamba-hambanya. Dan dalam waktilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, maksudnya silih susul menyusul secara kontinu. Apabila salah satunya berlalu, maka yang lain akan menggantikannya. Dan pada keadaan silih berganti antara keduanya dalam hal panas, dingin, dan normal, panjang, pendek, dan pertengahan, serta apapun yang diakibatkan olehnya, seperti musim-musim yang menjadi bagian dalam keteraturan kemaslahatan anak cucu Adam, hewan-hewan dan seluruh yang berada di atas muka bumi ini, dan di perpohonan dan tumbuh-tumbuhan, semua itu dengan teratur, tersusun, dan terlaksana dengan rapi yang dikagumi oleh akal manusia, yang tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang perkasa. Semua itu menunjukkan kuasa pengaturnya, ilmunya, hikmahnya, rahmatnya yang luas, kelembutannya yang sempurna, pengaturan dan penertibannya yang dilakukannya sendiri, keagungannya dan keagungan kerajaannya serta kekuasaannya. Itu semua mengharuskan
agar dia diesakan, disembah, dicintai, diagungkan, ditakuti, diharap, serta segala usaha dikerahkan untuk mendapatkan kecintaan dan keriduannya. Dan dalam wal fulkil lati tajri fil bahri, bahtera yang berlayar di laut. Maksudnya perahu dan kapal atau semacamnya dari benda-benda yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada manusia dalam menciptakannya. Dia menciptakan buat mereka sarana-sarana bagian dalam maupun bagian luar yang mampu mereka lakukan. Kemudian dia menyiapkan untuk mereka lautan yang luas, angin yang membawa kapal mereka dan segala yang ada di dalamnya seperti para penumpang, harta benda dan barang-barang yang merupakan manfaat bagi manusia. Dan dengan suatu hal yang tegak di atasnya kemaslahatan mereka dan teraturnya kehidupan mereka. Oleh karena itu, siapakah yang mengilhami mereka untuk membuat kapal dan membuat mereka mampu menciptakannya? Siapa yang menciptakan untuk mereka alat-alat tersebut yang merupakan sarana mereka dalam membuat kapal? Atau siapakah yang menundukkan lautan itu hingga kapal mereka berlayar di atasnya dengan izinnya dan penyiapan lautan serta angin? Atau siapakah yang menciptakan bagi kendaraan laut maupun darat bahan bakar dan pertambangan yang diperuntukkan membawanya dan membawa segala isinya dan dari harta benda? Apakah perkara-perkara itu semua terjadi dengan suatu kesepakatan? Ataukah dikerjakan sendiri oleh makhluk yang lemah lagi tak berdaya ini, yang keluar dari perut ibunya dengan tidak berilmu dan tidak pula kuasa atas apapun? Kemudian Robnya menciptakan untuknya kekuasaan dan ilmu sesuai dengan kehendaknya. Ataukah yang melakukan itu adalah Tuhan yang satu, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yang tidak lemah atas segala sesuatu yang tidak terhalang baginya sesuatu pun, akan tetapi segala sesuatu itu tunduk di bawah kerububiyah dirinya, pasrah dalam keagungannya dan patuh terhadap kekuasaannya. Peran paling tinggi seorang hamba yang lemah adalah bahwa Allah menjadikan dirinya sebagai suatu bagian dari bagian-bagian penyebab yang dengannya terwujudlah perkara-perkara yang besar tersebut. Ini semua menunjukkan rahmat Allah dan perhatiannya kepada makhluk. Yang demikian itu mengharuskan agar kecintaan, takut, harap, segala macam ketaatan, ketundukan, dan pengagungan hanyalah untuknya semata. Wa ma anzalna minas sama'i mim ma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, yaitu hujan yang turun dari awan, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha, lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah mati keringnya. Lalu terlihatlah berbagai macam makanan pokok, berbagai bentuk tumbuhan-tumbuhan yang menjadi kebutuhan dasar makhluk, di mana mereka tidak akan hidup tanpanya. Bukankah hal itu adalah dalil atas kuasa zat yang menurunkannya, yang mengeluarkan dengannya segala yang tumbuh, dan dalil atas rahmatnya, kelembutannya terhadap hamba-hambanya, perhatiannya terhadap kemaslahatan mereka, serta besarnya kebutuhan dan keperluan mereka kepadanya dari segala aspek. Bukankah konsekuensi dari itu semua adalah wajibnya dia menjadi zat yang mereka sembah dan menjadi Rabb mereka? Tidakkah itu adalah sebuah dalil tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang sudah meninggal dan membalas semua amal-amal mereka? Wabatha fiha, dan dia disebarkan di bumi itu. Maksudnya di bumi mingkul lidabah, segala jenis hewan. Maksudnya dia sebarkan pada segala penjuru bumi bermacam-macam hewan yang menjadi dalil atas kekuatan besar, keagungan, keesaan, dan kekuasaannya yang agung. Dan dia menundukkannya untuk manusia agar mereka manfaatkan dalam segala bentuk pemanfaatan. Di antaranya adalah apa yang mereka makan dagingnya, mereka minum air susunya, memakainya sebagai kendaraan, menjadikannya sebagai penolong dalam kemaslahatan dan penjagaan mereka, atau sebagai pelajaran. Dan Allah menyebarkan padanya hewan-hewan dan bertanggung jawab atas rizki mereka dan menjamin makanan mereka, karena tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya.
dan dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat ditambatkannya. Dan dalam watasri firiyah, pengisaran angin, baik yang dingin, panas, selatan, utara, timur, barat, dan diantara itu semua terkadang menggiring awan, dan terkadang pula mengumpulkannya, terkadang membawa penyemai tanaman, dan terkadang mencurahkannya, terkadang memisahkannya, menghilangkan bahayanya, terkadang menjadi rahmat, dan terkadang pula menjadi azab. Siapakah yang mengatur semua kejadian-kejadian seperti itu dan yang menyimpan padanya manfaat bagi hambanya yang sangat mereka butuhkan? Dia kemudian menundukkannya agar seluruh makhluk dapat hidup di dalamnya. Maka berkembanglah manusia, hewan, pepohonan, biji-bijian, dan tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada yang melakukan semua itu melainkan Allah, Zat yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, lagi Maha Penyayang, dan lemah lembut terhadap hamba-hambanya, yang berhak dihadapkan kepadanya segala ketundukan, ketaatan, kecintaan, kepasrahan, dan ibadah. Dan dalam menundukkan awan antara langit dan bumi dengan segala kelembutan dan keringanannya, tetapi mampu membawa air banyak yang digiring oleh Allah ke tempat yang dikehendakinya, hingga hiduplah dengannya suatu negeri dan manusia, menyirami pegunungan dan dataran-dataran rendah, menurunkannya bagi manusia saat mereka membutuhkannya. Lalu apabila dengan banyaknya yang turun akan membahayakan mereka, pastilah akan Dia tahan untuk mereka. Kemudian menurunkannya sebagai rahmat dan kasih sayangnya. Dia mengaturnya sebagai perlindungan dan penjagaan, juga menunjukkan betapa agung kekuasaan Allah itu, betapa melimpah kebaikannya, dan betapa kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, bukankah suatu yang tercela bila hamba menikmati rizkinya, hidup dengan kebaikannya, sedang mereka menggunakan semua itu dalam rangka bermaksiat kepadanya dan dalam kemurkaannya. Bukankah itu adalah dalil atas kemurahan, kesabaran, maaf, pengampunan, dan keagungan kasih sayangnya? Segala puji hanya miliknya, yang pertama dan yang terakhir, lahir maupun batin. Kesimpulannya, bahwa setiap kali seorang yang berakal merenungkan makhluk-makhluk itu, pikirannya berkonsentrasi pada indahnya penciptaan, lalu semakin jauh ia merenungkan hasil-hasil ciptaan itu dan segala yang dikandungnya dari kebaikan dan hikmah yang dalam, niscaya ia akan mengetahui bahwa mereka itu diciptakan untuk sesuatu yang benar dan dengan sesuatu yang benar, dan bahwasanya semua itu adalah lembaran-lembaran ayat, kitab-kitab, dan dalil-dalil atas apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya dan keesaannya, dan apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari kiamat, dan bahwasanya semua itu adalah hal-hal yang ditundukkan, yang tidak sulit bagi zat yang mengatur dan mengelolanya. Akhirnya dapat engkau ketahui bahwa alam atas maupun alam bawah semuanya membutuhkannya dan bergantung kepadanya, dan bahwa Dia adalah zat yang maha kaya secara pribadi dari seluruh makhluk, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tiada Rob selainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.